Boleh aku tanya dua pertanyaan, Tuan? Bolehkah aku bertanya dua pertanyaan? Pertanyaan pertama, apakah kamu mempunyai paspor kerajaan surga? Pertanyaan kedua, apakah kamu sudah lahir baru dan diselamatkan? Pergi ke luar negeri membutuhkan visa? Hal ini kamu tahu kan? Kalau visanya ditolak, maka kita tidak bisa masuk ke negara itu. Prinsipnya sama, tanpa paspor kerajaan surga, kita tidak bisa masuk ke kerajaan Allah. Lahir baru adalah paspor kerajaan surga. Tanpa lahir baru, tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Lahir baru bukan berarti meninggalkan kejahatan dan menjadi orang baik. Lahir baru juga bukan berarti lolos dari maut. Lahir baru adalah menerima hidup baru dari Allah, yaitu Yesus tinggal di dalammu, atau bisa juga dikatakan, Roh Kudus tinggal di dalam hatimu. Setelah lahir baru, barulah kamu bisa mengenal Allah. Mari kita pakai perumpamaan anjing dan manusia. Anjing bisa sangat pintar di bawah pelatihan manusia. Dia bisa mempelajari beberapa keahlian. Contohnya, anjing gembala menjaga kawanan domba. Anjing penuntun menuntun orang buta berjalan. Anjing penyelamat membantu dalam pencarian dan penyelamatan. Anjing pelacak narkoba membantu menangkap pembawa narkoba. Walaupun anjing sangat pintar, tapi untuk memahami manusia, itu bukan hal yang mudah. Karena dunia manusia terlalu rumit. Manusia bisa menyetir mobil, main komputer, melukis, dan main piano. Ada banyak hal yang tidak bisa dipahami atau dirasakan oleh anjing. Supaya anjing bisa memahami manusia, dia harus memiliki kehidupan manusia di dalam dirinya. Prinsip yang sama bagi manusia untuk dapat mengenal Allah, itu sama sulitnya seperti anjing mau mengenal manusia. Jadi, kita perlu lahir baru. Hanya jika Roh Allah tinggal di dalam kita, barulah kita bisa mengenal Allah. Setelah lahir baru, saat Yesus datang kembali, barulah kamu akan diangkat. Lalu, kalau seseorang tidak dilahirbarukan, kemanakah dia akan pergi nantinya? Mari bicara tentang kenyataan hidup manusia. Dari kecil, kita belajar mati-matian. Setelah lulus, kita mencari pekerjaan, lalu kerja keras cari uang untuk beli rumah cicilan. Saat karir sudah sukses, pikirannya hanya mau piknik dan bersenang-senang. Jarang sekali orang memikirkan tentang Allah. Sekarang, mari kita lihat isi hati kita. Dari penampilan luar, semua orang terlihat seperti orang baik. Tidak ada hal yang negatif, tapi coba kita lihat isi hati kita dengan kaca pembesar. Di dalamnya penuh dengan kesombongan dan keangkuhan, kekotoran, kenajisan, kebengisan, dan kebencian, kebohongan, penipuan, dan kelicikan. Di mata Allah, semua ini adalah dosa, dan dosa yang paling umum adalah berjalan menurut keinginan sendiri. Akibat dari dosa adalah terpisah dari Allah. Upah dosa ialah maut, dan setelah kematian, ada penghakiman. Jiwa manusia akan dilemparkan ke dalam lautan api. Inilah tujuan Yesus datang ke dunia dan mati bagi manusia. Dia tidak ingin manusia binasa dan menderita. Jadi, Dia sendiri menanggung dosa kita, supaya kita bisa luput dari penghakiman yang akan datang. Melalui kematiannya, Yesus mengalahkan iblis yang berkuasa atas maut, supaya manusia tidak perlu lagi dikurung dalam alam maut. Gambar ini merangkum semua yang baru saja kita bicarakan. Ada jurang yang dalam di antara manusia dan Allah. Manusia tidak bisa menemukan Allah, karena Allah itu kudus. Manusia mencoba banyak cara untuk mengatasi masalah ini. Ada yang mencoba berbuat baik untuk mengumpulkan amal pahala. Ada yang mencoba mengendalikan hawa nafsu dengan disiplin diri. Ada juga yang mengandalkan kekuatan agama. Tapi semua itu tidak bisa menyelesaikan masalah dosa, karena tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Hanya Yesus yang mati menggantikan kita, yang membayar harganya dengan nyawanya. Dia menggunakan darahnya untuk menebus dosa kita, supaya dosa kita dibasuh menjadi bersih. Melalui Yesus, barulah manusia bisa menyeberangi jurang dosa dan menemukan Allah. Melalui Yesus, manusia berdamai dengan Allah. Barulah kita mengalami dan dekat dengan Allah. Mengalami Allah berbicara kepada kita. Mengalami berdoa kepada Allah. Sama sekali tanpa hambatan. Jika orang menolak keselamatan dari Allah, dan ketika mencoba mengandalkan usaha sendiri, akhirnya binasa, seperti orang-orang di sebelah kanan itu. Jika seseorang menerima keselamatan dari Yesus, dia bisa berjalan dari sisi kanan ke sisi kiri. Akhirnya beroleh hidup yang kekal. Kelak, kita akan bersama Yesus dan Allah Bapa dalam kerajaan surga. Tidak ada lagi penyakit, kematian, dan dosa. Kedua jalan ini, hasil akhirnya adalah kekal. Temanku yang terkasih, sekarang,
kalian perlu mengambil sebuah keputusan. Keputusan ini akan menentukan apakah kelak kamu menderita di lautan api yang kekal, atau menikmati kebahagiaan abadi di dalam kerajaan surga. Kuncinya ada di tanganmu. Maukah kamu percaya dan menerima Yesus? Yesus menyatakan dengan sangat jelas bahwa jalan menuju kerajaan surga hanya melalui Dia. Tidak ada jalan lain yang disediakan bagi manusia. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Marilah kita berhenti sejenak. Ini saatnya bagi kamu untuk mengambil keputusan. Maukah kamu menerima dan percaya kepada Yesus? Tahukah kamu bagaimana caranya percaya kepada Yesus? Sebenarnya, percaya kepada Yesus itu sangat sederhana. Caranya adalah membuka pintu hati dan mengundang Yesus masuk. Menerima Yesus berarti percaya kepada Yesus, membuka pintu hati dengan berdoa, dan mengundang Yesus masuk. Maukah kamu berdoa bersama saya sekarang? Saya akan berdoa satu kalimat, lalu kamu ikuti kata-kata saya. Tuhan Yesus yang terkasih, aku mengaku kepadamu bahwa aku orang berdosa. Aku membutuhkan keselamatan darimu. Aku mau membuka pintu hatiku dan menerimamu sebagai juru selamatku. Dengan darahmu yang mulia, membasuh dan sucikanlah segala dosaku. Bantulah aku untuk lebih mengenalmu. Dalam nama Yesus aku berdoa, amin. Bagi yang percaya Yesus, tidak akan masuk neraka dan dihukum, bukan karena berbuat baik, bukan karena mengumpulkan amal pahala, sehingga kita bisa masuk surga dan diselamatkan. Mungkin kamu berpikir, bagaimana mungkin bisa semudah ini, bisa didapatkan, dengan cara yang begitu sederhana? Sebenarnya, hal ini sama sekali tidak sederhana. Saya akan jelaskan dengan contoh, naik lift. Pasti kamu akan mengerti, bagi orang yang naik lift, itu sangat mudah. Kamu hanya perlu menekan tombol angkanya, maka lift akan naik ke lantai itu. Bagi yang naik, rasanya mudah, tetapi pekerjaan di baliknya tidaklah sederhana. Di bawah kabin perlu ada pemberat, supaya kabinnya tidak goyang. Perlu kabel baja dan mesin dinamo, barulah bisa menarik ke atas dan meluncur ke bawah. Di atas juga perlu panel kontrol untuk mengaturnya, kapan harus berhenti, dan kapan harus jalan. Sistem di baliknya harus bekerja dengan sempurna. Kalau tidak tepat, liftnya bisa macet di tengah jalan, tidak bisa naik, tidak bisa turun, bahkan bisa saja macet, langsung terhempas dari lantai atas ke paling bawah. Prinsipnya sama, percaya Yesus, maka diselamatkan. Bagi kita, ini rasanya terlalu mudah, tapi pekerjaan besar di baliknya itu telah diselesaikan oleh Yesus untuk kita. Walaupun Yesus adalah Tuhan, saat Dia menjadi manusia di dunia, seandainya satu kali saja Dia menuruti keinginannya sendiri, berbuat sesuatu sekehendaknya, maka Dia telah berdosa, dan harus dihakimi sama seperti kita. Dia akan kehilangan posisinya sebagai Tuhan, dan juga dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, menderita untuk selama-lamanya. Jadi, Yesus mengambil risiko yang sangat besar untuk menyelamatkan kita. Jadi, jangan sampai kita menganggap keselamatan yang diselesaikan Yesus sebagai Injil yang murahan, menganggap sepele, boleh ada boleh tidak, dan tidak terlalu mempedulikannya. Sebaliknya, kita harus sangat menghargainya, dan harus tahu bersyukur. Jika percaya Yesus, tidak perlu khawatir tentang reinkarnasi. Faktanya, Alkitab menolak adanya reinkarnasi. Manusia hanya akan mati satu kali. Setelah mati, tinggal menunggu penghakiman terakhir. Setelah percaya Yesus, harus mempertahankan iman sampai saat terakhir. Jangan percaya sekarang, tapi nanti tidak percaya lagi, atau percaya Yesus, tapi juga menyembah berhala. Hal-hal ini tidak bisa menyelamatkan. Harus mempertahankan iman sampai akhir hayat, barulah bisa diselamatkan. Setelah percaya Yesus, kita perlu membaca Alkitab, karena Tuhan ingin memakai firman-Nya untuk menuntunmu. Seorang yang baru percaya Yesus, seperti bayi yang baru lahir, dia perlu minum susu. Susu memberi nutrisi bagi seluruh tubuhnya, barulah hidupnya bisa bertumbuh. Jika dia tidak minum susu, maka akan kurang gizi dan mudah sakit. Bahkan, yang terparah, bisa mati muda. Begitu juga dengan percaya Yesus. Apakah itu air susu rohani? Firman Tuhan di Alkitab, itulah air susu rohani. Jadi, sekarang kamu harus mulai membaca Alkitab. Ketika baru mulai membaca Alkitab, kamu butuh seseorang untuk menemanimu, karena pasti banyak bagian yang belum kamu mengerti, seperti bayi yang belum bisa mencerna makanan padat. Jadi, ada yang menemani. Membaca Alkitab akan menghemat waktumu untuk meraba-raba sendiri. Apakah kamu bersedia?